Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umritin yawatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Abah Kyai Haji Muhammad Dilkon dan Umi Nyai Haja Uswatun Hasanah selaku pengasuh pondok pesantren Darbatul Alusa. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu cerita yang paling menarik dalam sejarah para nabi. Beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah SWT kepada Bani Israel dan juga menghadapi salah satu penguasa yang paling kejam, yaitu Fir'aun. Berikut adalah perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Pada masa itu, Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh seorang bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel karena takut akan ramalan bahwa akan lahir seorang laki-laki yang akan menggantikan kekuasaannya. Namun Allah memberi wahyu kepada ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil dalam sebuah peti kecil. Lalu bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asyah. Lalu Asyah merawatnya dan membesarkannya di istana Fir'aun. Ketika Nabi Musa dewasa, Nabi Musa tanpa sengaja membunuh seorang pria Mesir yang sedang menindas Bani Israel. Karena takut dihukum, Nabi Musa melarikan diri ke negara Madian. Beliau di sana bertemu dengan Nabi Syu'aib dan akhirnya Nabi Musa menikahi salah satu putri dari Nabi Syu'aib. Ketika dalam perjalanan pulang ke Mesir, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah di Gunung Sinai. Dan Allah memerintahkannya untuk berdakwah kepada Fir'aun dan membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Ketika menghadap Fir'aun, Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya. Salah satunya dengan tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Namun Fir'aun menolak dan malah menantang Nabi Musa dengan mengumpulkan para penyihir terbaiknya. Dengan izin Allah, Nabi Musa mengalahkan semua para penyihir tersebut dan akhirnya mereka beriman kepada Allah. Meskipun begitu, Fir'aun tetap menolak dan malah menindas Bani Israel. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Lalu Fir'aun dan tentaranya mengejar hingga sampai ke tepi laut. Dengan mukjizat Allah, Nabi Musa membelah lautan dengan menggunakan tongkatnya. Fir'aun dan tentaranya mencoba mengejar, tetapi laut tersebut tertutup kembali. Meskipun begitu, Fir'aun tetap menolak dan malah semakin menindas Bani Israel. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Fir'aun dan tentaranya mengejar hingga sampai ke tepi Laut Merah. Dengan mukjizat Allah, Nabi Musa membelah lautan tersebut dengan menggunakan tongkatnya, sehingga Bani Israel bisa menyeberangi lautan. Ketika Fir'aun dan tentaranya mencoba mengejar, laut tersebut kembali tertutup dan menenggelamkan mereka. Setelah selamat, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah SWT berupa kitab Taurat di Gunung Sinai. Setelah beliau kembali, Bani Israel telah tersesat dan menyembah patung anak sapi emas. Dan beliau sangatlah marah dan menegur mereka untuk beriman kembali kepada Allah SWT. Itulah perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.